Shalom jemaat Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan. Kau baik Bapa bagi setiap kami Tuhan. Pagi hari ini Bapa, biarlah Engkau bertata di tempat ini Tuhan. Engkau bertata Bapa di atas puji-pujian kami. Layakan kami, kuduskan kami, bahkan sucikan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini atas segala kebaikan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita sembah Dia saudara. Kita rasakan hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita rasakan kebaikan Tuhan pagi hari ini. Mari kita berikan pengagungan yang tertinggi. Kita memberikan penyembahan kita yang terbaik pagi hari ini. Sebab Dia layak dipuja, sebab Kau layak disembah. Ya Rabbana shikina ramana se.
saudara kita renungkan kebaikan Tuhan pagi hari ini. Dia begitu baik bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan, sebab nama-Mu kudus Tuhan. Engkau terlalu kudus Bapa. Ya ralamanasy karalamanasy kata karalamanasy. Ya ralamanasy karalamanasy kata karalamanasy kindaralamanasy. Pagi hari ini ku menyembah, amin Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Karena kami tahu Bapa Engkau terlalu kudus Tuhan, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan.
terima pujian. Kiara menasya, kiara mari jemaat Tuhan angkat tanganmu. Kiara menasya, kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembahmu, katakan ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembah Engkau Tuhan, ku sembahmu, ku menyembah, ku menyembahmu. Kau terlalu kudus Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mengerti Tuhan setiap apa kehendak-Mu Bapa. Ajari kami Tuhan untuk mengerti Tuhan setiap pikiran-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala pengorbanan-Mu Bapa. Dia terlalu baik buat kita saudara. Dia terlalu baik tuh. Ya Rahmannya syafaqatan. Ajari kami Tuhan mengerti perasaanmu Bapa, agar kami Bapa dapat melakukan ketetapan hati-Mu Tuhan. Ya Rahmannya syafaqatan. Ya Rahmannya syafaqatan.
Ya Rabat asyikara lama manasyakat. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Amin Tuhan. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Terima kasih Yesus. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Tuhan, ku berikan, Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilan. Ajari kami Bapa, amin, perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan Tuhan, biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajar kami mengerti Tuhan. Betapa seringkali kami kurang mengerti isi hatimu. Betapa kami Tuhan, di dalam hati dan kepikiran kami jauh Tuhan daripada-Mu. Yang membuat kami mengerti adalah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Itulah yang Engkau menyukai Tuhan dari pribadi kami. Sebuah persembahan, itu pujian, pengagungan, dan penyembahan dari hati kami Tuhan. Mari Bapa urapi kami pagi hari ini Tuhan. Mari Bapa Engkau memberkati kami pagi ini, sehingga kami percaya apa yang kami lakukan pagi ini membuat dampak bagi kami semua. Hidup di dalam rancangan-Mu, hidup di dalam rencana-Mu Tuhan.
urapi sidang jemaat-Mu, urapi kami hamba-Mu. Demikian juga yang mendengarkan pada saat pagi hari ini Tuhan. Lewat media kami Tuhan, mari Engkau memberkati mereka semua. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita percaya bahwa pagi hari ini kita diberkati Tuhan. Ya, bagi sidang jemaat yang pagi hari ini bisa hadir, dan bagi sidang jemaat yang ada dimanapun berada mendengarkan pagi hari ini, saya percaya bahwa ada yang di tempat ini diberkati, dan Anda yang ada di kota lain maupun ada beberapa yang mengikuti kita, ya, bangsa-bangsa lain juga akan diberkati di tempat ini. Ya, biar pelayanan ini benar-benar apa sih yang Tuhan mau. Saya mendapatkan sebuah pewahyuan. Kenapa di dalam masa-masa ini ketika kami melayani, secara manusia kami punya beban untuk di dalam doa, untuk bagi jemaat-jemaat Tuhan, domba-domba Allah. Mereka yang di dalam masa-masa ini ada yang mungkin mengalami masa sulit, baik di dalam pekerjaan, keluarga. Tetapi saya bertanya sama ibu juga, ya sering kami komunikasi, ya, dan saya juga sama anak-anak saya komunikasi, apa sih yang terjadi, dan saya berusaha mencari tahu apa yang terjadi bagi jemaat-jemaat Tuhan, ya. Dan ada beberapa juga yang via media, beberapa kota terus telepon buat ibunya berkomunikasi, dan saya pingin Tuhan, bagaimana mencari sebuah solusi. Dan ketika saya belajar dalam kebenaran firman ini, sekali lagi bukan karena kami merasa lebih, bahkan firman ini bukan hanya kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pagi hari ini, tetapi saya belajar di dalam firman ini, terlebih ketika saya mendapatkan sebuah kebenaran firman, itu saya utamakan untuk saya pribadi dulu. Ya, setelah saya pribadi, saya memahami, saya mengerti, dan saya sharekan sama ibunya, dan saya lihat sama anak-anak supaya mereka mengerti apa isi hati Tuhan. Dan hari ini saya bisa membagikan kepada sidang jemaat Tuhan, dan ayat ini pun berkata, boleh tolong diingatkan saya lupa. Dengan tema banyak umatku tidak mengerti berbagai pekerjaanku. Kenapa? Tema ini sungguh sangat luar biasa, bahwa apa sih yang membuat umat-umat Tuhan banyak yang tidak mengerti. Dia tahu bahwa Yesus itu sudah menebus kita di atas kayu salib, itu sebenarnya dia berkata sudah selesai. Arti kata sudah selesai artinya bahwa segala kutuk-kutuk kemiskinan, kutuk penyakit, kutuk-kutuk dosa itu semua sudah diselesaikan. Tetapi persoalannya yang membuat kadangkala hati saya ini, namanya bapak ya, namanya gembala sebagai seorang bapak. Kalau saya hanya tampil sebagai hamba Tuhan, tidak mengecilkan sebagai hamba Tuhan yang lain, tetapi ada jiwa kebapaan yang membuat kadang-kadang kita tidak bisa tidur, kita selalu diolah dalam pikiran ini, kenapa keluarga ini, kenapa anak-anak ini. Bahkan kalau kami dapat komunikasi dengan beberapa orang, kami selalu bertanya, ada apa? Tuhan mau berkata begini, mari kita lihat dulu dalam kebenaran dalam Pengkhotbah 11 ayat 5. Kenapa banyak umat Tuhan tidak memahami? Kita baca sama-sama. Pengkhotbah 11 ayat 5, 2, 3. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah
yang melakukan segala sesuatu. Kalau saya lihat ini berbicara bagaimana waktu Tuhan. Seringkali kita kehilangan waktu Tuhan. Seringkali kita itu kehilangan momen-momen baik. Kenapa? Kalau Allah berkata dalam kebenaran firman ini, di dalam terjemahan lainnya, ya, dalam terjemahan lainnya, cara Tuhan bekerja, TSI ya, sebagaimana kamu tidak bisa menebak arah angin, akan bertiup atau mengerti bagaimana tubuh seorang bayi terbentuk di dalam rahim ibunya, demikianlah kamu tidak dapat mengerti berbagai pekerjaan Allah, pencipta segala sesuatu. Kita tidak akan pernah bisa menebak arah angin. Kadang ke timur, kadang ke barat. Sebenarnya hujan saat ini itu biasanya November, September, Oktober, November, Desember. Sekarang bulan Maret hujan. Musim kita tidak mengerti. Bahkan cuaca angin pun kita tidak mengerti. Saudara, ketika saudara dilahirkan dari kandungan ibu di dalam rahim, ya, kita mesti minta bantuan daripada diagnosa dokter itu pun, ya, dengan alat yang canggih beberapa bulan kemudian baru bisa dilihat jenis kelamin dan semua. Tetapi pada zaman dulu kita tidak akan mengerti. Para ibu-ibu tidak akan pernah mengerti bagaimana ketika janin dalam ini terbentuk tulang-tulangnya, syaraf-syarafnya, terbentuk mata, telinga, dan semua. Pada dasarnya Alkitab mencatat, kenapa engkau tidak mengerti akan karyaku? Kenapa engkau tidak pernah mengerti isi hatiku? Pada dasarnya kita itu, seorang ibu itu tahu dia mengandung, tahu waktunya, tahu kapan masanya melahirkan, bulan demi bulan pada dasarnya tahu. Tetapi pertumbuhan janin sesungguhnya dia tidak mengetahui. Demikianlah juga rencana Bapa, rencana Tuhan. Banyak umat Tuhan, anak-anak muda, para suami, para istri, para keluarga, para pelayan-pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan. Kenapa engkau tidak mengerti? Bahasa melakukan di sini di ayat 5, ya. Dikatakan demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Kata Ibrani-nya, melakukan itu adalah asau. Asau itu mengerjakan, diperbuat. Segala sesuatu Allah mengerjakan bagimu. Segala sesuatu Allah itu memenuhi kebutuhanmu. Segala sesuatu kata melakukan asal ini Allah itu akan menganugerahkan bagi semua pelayanan Tuhan, bagi semua kehidupan pendidikan itu Tuhan akan merancangkan sejak dari rahim. Kata Yeremia juga begitu. Sejak dari rahim aku tahu, aku asal, aku merancangkan. Kalau kau mengerti rancangan Tuhan, sesungguhnya air mata itu tidak ada. Sesungguhnya kesusahan, kesulitan itu sesungguhnya tidak ada. Bahkan dia menyediakan, mendatangkan, kata melakukan. Kalau kau mengerti Allahmu yang engkau sembah, yang sudah mati di atas kayu salib, kata sudah selesai artinya tidak ada lagi kutuk-kutuk. Dia akan mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan sukacita.
Dia mendatangkan, dia menganugerahkan. Kenapa itu tidak terjadi kepada kita? Ada sesuatu yang salah dari diri kita. Dari sisi Allah, dari sisi Tuhan, meskipun engkau tidak mengerti bagaimana engkau sekarang besar pada saat di kandungan, tetapi kalau aku merancangkan, hai hambaku, ternyata engkau menjadi seorang hamba Allah. Saya tidak mengerti. Sejak dari kandungan, saya tahunya kayak sekolah, saya kerja, tetapi akhir daripada semua, hari ini jadi hamba Tuhan, saya tidak mengerti. Tetapi kalau Allah sudah tahu bagaimana kehidupan kami sebagai hamba Allah, dia sudah rancangkan, hambaku Yakub, engkau akan menjadi begini. Memang kita hidup berjalan begini, tetapi yang membuat saya gagal menjadi hamba Tuhan, karena kesalahan saya sendiri. Padahal Allah merancangkan, aku akan menjadikan engkau alatku. Aku akan menjadikan engkau banyak untuk alat supaya padi menguning. Pekerja sedikit, engkaulah salah satunya. Tetapi ketika ditunjuk saya sebagai hamba Allah, ternyata tidak terjadi hari ini. Itu karena kesalahan. Kesalahan saya. Tapi Allah tidak pernah merancangkan kegagalan. Yang membuat kita tidak kehilangan segala sesuatu, damai sejahtera, sukacita, karena kesalahan kita. Kita lihat, paham ya, Asau ini ya, dia mengerjakan, diperbuatnya lah. Jadi dia melaksanakan, dia tidak pernah tunda-tunda. Nah, persoalannya adalah, saudara lihat, pola pikir kita yang salah. Pola pikir kita di dalam Yesaya 55 ayat 9, tolong dibaca ayat 9. Yesaya 55 ayat 9. Allah berkata di dalam Alkitab yang terbuka, firman ini, seperti langit lebih tinggi dari bumi, demikian jalan-jalanku lebih tinggi daripada jalan-jalanmu. Allah berkata, dan pemikiran-pemikiranku daripada pemikiranmu. Ada sebuah perbedaan, bagaikan bumi dan langit, tetapi kita selalu mereka-reka. Kita selalu menganggap kita lebih bisa. Kita selalu menganggap kita itu lebih mampu tanpa Tuhan. Tidak bisa. Pelajaran kemarin, segala sesuatunya akan kembali kepada sia-sia. Akan hilang semua. Tetapi kalau engkau mengerti rencana Tuhan, engkau diberkati di bumi, tetapi engkau pun juga diberkati di sorga, engkau dapat double. Banyak orang sudah menderita di bumi. Di sorga namanya tidak ada. Tidak enak. Kita lihat ayat selanjutnya. Pengkhotbah 11 ayat 6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengerti apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Setiap menanam pasti menuai. Saudara, pagi hari ini saya bukan sekedar berbicara tentang materi. Tuaian saudara menuai itu, menabur itu, ada berbicara tentang waktu, ada berbicara tentang tenaga, ada berbicara tentang persembahan. Tuhan bilang muliakanlah, ya, muliakan Tuhan juga dengan tubuhmu, muliakan Tuhan juga dengan hartamu. Tetapi kalau saudara pada pagi hari ini, seberapa besar engkau menabur itu,
itu semua akan diperhitungkan. Alkitab mencatat di dalam Yeremia 2 ayat 21, di dalam Alkitab yang terbuka, namun aku menanam kamu sebagai pohon anggur pilihan. Ya, lihat ya, sebuah benih yang benar-benar unggul. Kalau di dalam terjemahan barunya dia bilang apa? Yeremia 2 ayat 21. Ya, tolong dibaca. Yeremia 2 ayat 21. Alkitab mencatat di dalam Alkitab yang terbuka, namun aku menanam kamu sebagai pohon anggur pilihan, sebuah benih yang benar-benar unggul. Pribadimu itu sudah ditanamkan firman Tuhan. Pribadimu itu sesungguhnya sudah ditanamkan benih unggul. Tetapi kenapa? Ketika sudah ditanam, justru berubah menjadi lebih buruk dan menjadi sebuah pohon anggur liar. Kenapa? Kalau saudara memahami, firman itu hidup. Ketika saudara baca firman itu, dia hidup, itu benih unggul. Tetapi dalam perjalanannya, kadang-kadang kita itu liar. Tidak mau dikendalikan, nyaman dengan dosa. Kenapa? Di dalam kehidupan kita tidak ada, kalau saudara lihat namanya pohon durian. Durian itu banyak macam. Tetapi sekarang ada pohon durian itu bangkok. Sudah besar, enak, manis, mahal harganya. Dan para petani ya, kalau nanam pohon durian dia pasti pilih yang terbaik. Sesungguhnya di dalam diri kita itu hal-hal kebaikan ada. Tetapi komunitas membuat kita menjadi liar. Ada sebuah firman berkata, ya, pergaulan yang baik ketika kita hidup di dalam komunitas yang buruk jadi buruk. Nah, di dalam kebenaran firman ini, saudara lihat, kata lebih buruk itu sor, bahasa Ibraninya sor, atau bahasa Inggrisnya degenerate, merosot. Saudara jauh dari Tuhan, saudara akan merosot. Padahal, kalau saudara ngerti firman, apa yang kau kerjakan akan berhasil. Kalau kau ngerti, karena di dalam dirimu itu bibit-bibit unggul. Ada firman yang hidup. Tetapi karena kita terus digerik, ya, pergaulan-pergaulan buruk, pikiran buruk menguasai hati kita. Itu yang akan membuat pohon yang ditanam, dia nggak subur. Justru buahnya kadang-kadang busuk. Kenapa? Kenapa dalam kehidupan kita, firman yang kita dengar, kenapa tidak diresapi dengan baik? Kenapa tidak diremakan? Kenapa enggak dilakukan? Firman itu dengar kuping kanan, keluar kuping kiri, tinggal tunggu waktu 1 jam dengar firman, 1 jam dengar firman, 10 jam hidup tidak bisa dikendalikan. Liar, merosot, rohaninya merosot. Saudara mengerti akan kebenaran firman ini, aku telah memilih, aku telah menanam itu di dalam dirimu, itu adalah Roh Kudus yang ada di dalam dirimu. Tetapi kenapa kita selalu mereka-reka pikiran-pikiran yang selalu berpikiran negatif kepada orang lain? Waduh, saya sedih
Sedih dalam arti apa? Seharusnya kalian itu diberkati. Kita itu diberkati. Tetapi karena pikiran kita, itu yang membuat berimajinasi, mencari akar-akarnya. Oh ini tidak tumbuh, karena ini, karena pupuknya ini yang membuat saya tidak tumbuh. Oh kenapa pohon anggurnya liar? Karena tempatnya enggak bagus, gereja kok salah-salahkan. Oh karena enggak pernah disiram, firman pendeta enggak pernah kasih firman yang bagus. Jadi liar enggak terkendali kehidupan kita. Yang salah bukan wadahnya, yang salah bukan airnya, tetapi yang salah adalah diri kita. Diri kita. Kenapa kita kehilangan momen? Kenapa kita kehilangan kairos? Coba ayat 11 3a-nya. Pasal 11 ayat 3a-nya. Anda lihat. Pengkhotbah 11 ayat 3a. Bila awan syarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Saya coba dalam terjemahan lainnya. Apabila melihat awan gelap dan tebal, jangan heran kalau hujan itu turun. Halo, saudara paham ayat ini? Saudara lihat ya, saya klik sedikit ya. Oke, ini bicara waktu Tuhan. Kenapa saudara melihat orang lain dijawab? Saya tidak dijawab. Yang namanya awan, kalau sudah waktunya, sudah gelap, mau turun hujan, dia akan turun hujan ketika itu sudah siap. Sudah kelihatan tebal awan itu. Makanya kalau kita lihat Elia kepada bujangnya, sudah ada awan? Belum, 7 kali. Ketika dia lihat, sudah turun hujan? Belum. Lihat perubahan di langit? Belum ada perubahan. Ketika bujang ini berkata, sudah ada awan kecil, baru lihat yang kecil. Alkitab mencatat, kalau awan ini sudah gelap dan tebal, tinggal tunggu waktu Tuhan itu turun berkat. Turun pertolongan. Makanya kenapa di dalam masa sulit ini, justru saya melihat pun juga, orang ketika diberkati itu lari kencang. Tetapi ketika ada seseorang yang lihat, mengapa lakukan ini, lakukan itu, sulit sekali. Kenapa? Mau tahu jawabannya? Mau tahu? Haleluya. Haleluya. Mau buka ayat B. Mari kita buka ayat B-nya. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal tergeletak. Saudara lihat, ke arah manapun pohon itu rubuh, tetap akan terbaring di tempat ia jatuh. Mau kemanapun, kalau kita masih karakter yang seperti itu, maka akan jatuh tetap di situ. Makanya kenapa kita tidak pernah menang? Contoh karakter kita, emosi. Contoh kata-kata kita mungkin kurang bijaksana. Akan terus diproses sampai menang. Kalau di dalam diri kita, apa yang kita tabur? Kalau saya lihat ada sebuah ayat ya. Ini ada ya. Sebuah ayat. Hosea 8 ayat 7 tidak ada di ini, catat saja. Umatku menabur angin, maka mereka akan menuai badai. Ladang gandum mereka tidak menguning, maka tak akan menghasilkan tepung untuk makanan. Tapi kalau ladang itu menguning juga, maka gandumnya akan dihabiskan oleh bangsa-bangsa lain. Engkau kerja keras, orang lain yang mengambil.
Kenapa masalah karakter tidak mau berubah? Kenapa di dalam pribadi kita Alkitab mencatat ke arah manapun itu roboh, pohon itu roboh, tetap akan terbaring di tempat ia jatuh. Saudara harus menang di situ. Kalau saudara diproses oleh seseorang, maka saudara harus menang, bukan saudara lari. Saudara harus menang di situ. Maka tidak heran akan terus ada pohon tumbang jatuh di situ, tetap di proses yang sama. Berapa tahun kalau engkau mau menang, segitu juga percepatan proses itu dijawab. Maka saudara mesti lihat, kalau engkau tidak mau berubah, maka tetap di situ akan diproses. Makanya mau lari ke timur, mau lari ke utara, akan jatuh di tempat yang sama. Bohong akan jatuh di situ juga terus. Akan lahir kebohongan dan kebohongan. Loh, firman ini agak keras hari ini. Tapi saya mau melihat bahwa saudara, supaya saudara mengerti bagaimana cara kerja Allah di dalam keluargamu. Jangan nyaman dengan dosa, jangan nyaman dengan kebohongan, jangan nyaman dengan pikiran-pikiran yang selalu melihat orang lain jelek. Tidak mau beranjak untuk dipulihkan. Tidak mau. Masih mau melihat. Kalau saudara mau melihat perbuatan ajaib Tuhan. Kalau saudara mau melihat cara kerja Tuhan. Ketika saudara diberikan bibit unggul, yaitu Roh Kudus dalam diri saudara. Ikutin Roh Kudus, apa mau Roh Kudus dalam diri saudara. Kemana saudara diarahkan? Anakku, tidak usah berpikiran begitu. Iya ya, saya tidak mau berpikiran begitu. Terima kasih Tuhan, seharusnya begitu. Tapi kau olah sendiri. Kenapa? Belajar dalam kehidupan kita. Saya berharap tahun ini saudara keluar dari persoalan. Saya berharap tahun ini ada terobosan. Tahun ini saudara terjadi pintu-pintu terbuka, asalkan kau mau berubah. Jangan nyaman dengan kejatuhanmu yang di situ saja. Melangkah. Saya lihat beberapa kami sudah membuka pos-pos di dalam doa, mau melangkah. Ya tidak mau beranjak di tempat yang kenyamanan dia. Tetapi saya mau berkata kepada jemaat Tuhan yang masih hari ini belum lakukan itu. Beranjak engkau. Kalau engkau jatuh di situ, minta ampun, minta dipulihkan, menang harus itu. Jangan sudah dipulihkan di tangga ketiga, kembali lagi di tangga pertama. Capek loh. Capek. Kalau engkau jatuh di situ, capek. Seharusnya saudara jadi guru, kata firman. Menjadi orang untuk memulihkan orang lain. Tetapi engkau masih dididik, masih terus di SD. Masih terus di situ. Masih terus dengan amarah, masih terus dengan Saudara lihat, sebentar lagi, apa yang sudah dirancangkan di ayat yang ketiga ini, ya, yang di ayat yang keempat, ya, bagaimana dalam rahim, ya, di dalam rahim seorang ibu, bukan sekedar dia itu tumbuh tulang-tulangnya, saraf-sarafnya mungkin bentuknya kecil, tetapi dia sudah menjadi bayi yang keluar seperti kita nanti jadinya. Dia mulai ada progres dari rahim, janin, sampai jadi bayi. Mulai 1 tahun berangkat, mulai 2 tahun terus bisa bicara, mulai makanan-makanan bubur, mulai makan-makanan keras, sampai hari ini. Saudara tumbuh dewasa, itu progresnya Tuhan. Tetapi ada orang yang nyaman dengan hidup dengan kesulitan. Kenapa engkau hidup dengan kesulitan? Kenapa engkau hidup di dalam penderitaan?
bukan salah menderita. Tetapi kalau menderita dengan perbuatan kita, itu merugikan. Beda dengan Rasul Paulus, menderita karena Tuhan. Beda. Tetapi kita menderita karena kita buat salah. Kenapa kita tidak pernah menang? Yesaya, Yeremia 2 ayat 36. Yeremia ayat 36. Alangkah ringannya kau pandang untuk mengubah tingkah lakumu. Juga karena Mesir engkau akan menjadi malu. Seperti engkau telah menjadi malu karena Asyur. Ini terjemahan baru ya. Tapi saya mau cari terjemahan lainnya. AYT. Lihat ya. Lihat. Mengapa kamu banyak berputar-putar? Itu saja. Sejak 7 tahun bersama-sama kami. Itu saja persoalannya. Berputar-putar, hendak menang, tergeletaknya di situ, angin timur, angin utara, jatuhnya juga di tempat yang sama. Itu saja, tidak ada progres. Mengubah jalan-jalanmu, kamu juga akan dipermalukan oleh Mesir. Karena lihat, kalau saudara berputar-putar, saudara akan dipermalukan dengan dunia. Saudara akan dipermalukan dengan tetangga-tetanggamu. Saudara akan dipermalukan dengan orang-orang di sekitarmu. Kalau engkau tidak beranjak, engkau bangkit dari tergeletak, engkau melangkah, tumbuh, tabur benih. Jangan lihat pohon yang tumbang. Jangan lihat pohon yang tumbang. Ada benih unggul dalam dirimu. Tanam itu. Dia akan tumbuh besar dan akan berbuah lebat. Tetapi yang membuat kita nggak bisa berdaya dengan kehidupan kita ini, karena kita berputar-putar. Pikiran kotor, pikiran negatif itu saja. Melihat satu pribadi, dua pribadi, karena ini orang diberkati, hujan turun, hujan lebat turun kepada dia. Saudara pusing, saudara mikir, tidur nggak nyenyak. Kenapa dia diberkati? Kenapa saya tidak? Saudara, selama engkau berpikir begitu, sesungguhnya di dalam dirimu itu ada benih unggul. Tidak ada yang tidak unggul. Semua unggul, tinggal engkau tanam, tinggal engkau siram, tinggal engkau terus pupuk. Yang namanya benih kalau ditanam, pasti dia menjadi pohon yang besar dan menjadi, ya, apalagi kalau mengalir. Dalam kitab Mazmur, kalau ditanam di tepi yang air, dia akan merambat, dia akan berbuah lebat, daunnya akan selalu hijau, bunga-bunga tidak akan pernah mengenal musim. Kalau di tepi air, kalau ada firman dan Roh Kudus. Ada firman, tapi tidak renungkan, tidak lakukan. Firman hanya sebagai slogan. Maka dia tidak akan tumbuh. Mau berubah? Mau? Jangan lagi lihat orang lain itu lebih. Jangan lihat orang lain itu kesalahan. Melihat orang lain itu begini, bla 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 bla. Kenapa? Nggak usah. Belajar engkau merendahkan diri. Belajar engkau menerima. Tidak boleh yang namanya Tuhan. Kalau saudara, Tuhan, saya mau dipulihkan Tuhan. Saya mau dibentuk Tuhan. Saya mau serupa dan segambar. Berapa lama kita nyanyi di dalam pujian-pujian kita, menjadi seperti engkau Yesus. Yesus itu diproses berat. Kita baru diproses sedikit, bukan nyalakan diri kita, tetapi nyalakan orang lain. Ini karakter penabur. Pengkhotbah 11 ayat 4. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai.
Bolehkah kita baca sama-sama? Saya senang dengan ayat ini. 2, 3. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Mengerti maksudnya ayat ini? Saya kasih terjemahan lain. Namun jangan terlalu dipengaruhi oleh situasimu. Kalau kamu itu selalu menunggu kaya dulu, baru menabur, engkau tidak akan pernah menuai. Kalau engkau tunggu dulu supaya istriku dipulihkan, supaya suamiku dipulihkan, maka engkau tidak akan pernah mau dipulihkan. Mau menunggu terus. Kalau ada kendaraan, kalau hujan berhenti turun, baru saya cari Tuhan. Saudara mau tunggu corona berhenti. Tunggu corona berhenti, baru saya cari Tuhan. Aduh, engkau tidak akan lihat perbuatan Tuhan yang besar. Ayat ini bagus untuk kita. Kalau kita terus menunggu sampai angin dan cuaca menjadi sempurna, kamu tidak akan pernah menabur benih dan juga tidak akan pernah memanen hasilnya. Tahu saudara, saya kasih contoh anak-anak muda. Ini masa sulit. Tetapi mereka belajar menabur. Waktu, tenaga, apapun mungkin ada dari bagian dari dirinya dia juga. Untuk mereka mempersembahkan. Ada pemulung, ada namanya tukang sapu, ada di TPA akhir. Mereka bilang ini, aduh kasihan mereka. Pakaiannya, tinggalnya. Kalau tunggu supaya Menteri Sosial yang bagiannya itu yang harus menyelesaikan, mereka tidak akan pernah begitu terus. Sekalipun ada bantuan, tetapi Tuhan mau ketika kita ada di dalam bangsa ini, mari kita jadi berkat bagi bangsa ini. Berkat bagi kota ini. Maka kegerakan anak-anak muda itu menjadi contoh buat kita. Bagaimana cara kita menabur? Itu sebagian kecil. Ada hal-hal besar. Kalau saudara tunggu supaya utang saudara lunas, maka kau tidak akan pernah menabur. Gak enak ya telinga ya. Tapi saya mau bilang ini. Allah itu maha kaya. Saya mau tekankan dia tidak butuh uang kita. Tapi dia butuh ketaatan kita. Tunggu dulu Pak. Saya punya mobil. Baru saya datang ke gereja. Tidak punya mobil sampai di ICU. Tidak akan pernah ke gereja. Cari Tuhan bukan menjadi halangan. Waktu, tenaga apapun. Tunggu Pak. Saya pun hujan-hujan masih juga melayani. Kapan hari hujan keras tetap. Ya. Tidak terpengaruh, mau pakai motor, mau pakai apapun, mobil tidak terpengaruh. Berikan yang terbaik. Kalau tunggu hujan turun, kalau tidak turun-turun, padahal di situ membutuhkan pelayanan. Saudara bisa bilang begini, Ibu, Pak, hujannya lebat, tunggu ya. Kalau 3 hari, tidak turun-turun hujannya, tidak berhenti-berhenti hujannya. 3 hari saudara tidak layani dia. Ada jas hujan. Semua itu disiasati. Itu bagian caranya menabur waktu. Itu namanya menabur. Saya bilang, ketika kita mau menabur, ya, setiap bulan kita tabur. Loh ini corona, tidak ada pengaruh. Sorga tidak punya musim. Sorga tidak ada musim paceklik. Halo orang-orang Kristen. Engkau bibit unggul, dia yang menanam dalam diri kita. Artinya iman dan kepercayaan dalam diri kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati. Dan sampai hari ini, kita berjalan dan hidup dalam berkat Tuhan. Dan saya melihat jemaat-jemaat terus, ya, mendengar ini terjadi, terbuka, ini terbuka, ini terbuka, ini terbuka. Karena apa? Dia konsisten dengan waktu, dengan doa. Dia tabur waktunya. Dia tabur waktunya memuji Tuhan. Dia tabur tidak sedikit.
Ya, kadang-kadang mereka memberikan sesuatu buat pekerjaan Tuhan. Tapi saya percaya hari ini, itulah sebuah benih. Jangan takut. Jangan takut kehilangan. Jangan takut kehilangan waktu. Tapi saya percaya, kalau kau tabur waktu, Allah berkata begini. Di dalam kebenaran firman Tuhan, ya, Tuhan mau setiap kehidupan kita, kalau di dalam Mazmur, barang siapa yang menabur dengan air mata, akan menuai. Amsal bilang lain lagi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Siapa yang menabur angin, kata Hosea, dia akan menuai badai. Tapi kalau kita menabur dengan benar di hadapan Tuhan, maka keturunanmu akan menuai. Dan hari ini, saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, belajar untuk melihat di dalam sisi rencana Tuhan. Belajar untuk mengoreksi diri kita, belajar untuk merendahkan diri. Aku tidak mau jatuh lagi di sini. Beda dengan jatuh di tempat pohon tempat yang sama. Tetapi beda dengan pohon tumbang, umpamanya ditanam di sini tumbang, ditanam di sini tumbang. Berbeda dengan satu pohon, ditanam di sini jatuh, ditanam lagi di sini jatuh. Ada progres. Proses itu ada progres. Bukan berarti tidak ada pencobaan. Tetapi yang membuat kita adalah sudah tahu tanahnya itu jelek, sudah tahu karaktermu jelek, masih dipaksa-paksakan. Saya kuat. Oh, Tuhan pasti jawab saya. Halo. Engkau paksakan tanam di tanah yang jelek. Tahu maksudnya? Pupuk tanah itu, pupuk hatimu. Kunci itu hati. Kalau hati kita itu tercemar, hati kita itu gak mau dipulihkan. Mau pendeta manapun ngomong, gak akan berubah. Dia akan jatuh di tempat yang sama. Sekalipun WL yang ngomong, tetapi kalau engkau, sekalipun WL itu gak ngomong firman, tetapi ketika dia tadi pujian, apalagi lagu tadi itu, ajar aku mengerti perasaanmu. Kalau saudara ngerti, gak usah pendeta khotbah, WL pujian aja, saudara sudah hancur hati. Betul? Ini hati. Kunci hati. Para suami, para istri, kuncinya hati. Lalu para istri, kuncinya hati. Anak-anak, kuncinya hati. Semua itu kunci di hati. Kuncinya semua di hati. Ya. Jadi kalau Roh Kudus datang kepadamu, engkau buka hati. Memang saya salah Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Belajar. Memang Tuhan dia yang salah Tuhan. Dia yang gak mau bertobat Tuhan. Ngomongnya dia Tuhan memang nyelekit Tuhan. Dia harus diajar. Dia harus dicambuk Tuhan. Aduh. Belajar diri kita dulu. Ya, ubah kata-kata kita. Saya pun ada beberapa orang, Bapak tuh sabar. Kalau dulu emosi. Sekarang apa sih susahnya kalau kita sabar? Halo? Apa sih susahnya kalau kita tuh ngalah? Apa sih susahnya kalau kita itu harus berdamai dengan orang? Saudara mau lihat perbuatan Tuhan? Saudara mau melihat kandungan bayi dalam kandungan itu mau melahirkan? Berkat dalam diri saudara itu akan nyata pada tahun-tahun ini? Berubah. Berubah, sederhana. Berubahlah karaktermu. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan.
Terima kasih ya Yesus Tuhan. Saat kami tidak ada jalan Tuhan, ketika kami menghadapi berbagai macam persoalan, kami datang kepadamu Tuhan, karena Engkau memberikan kami jawaban. Saat tiada jalan, Haleluya Yesus. hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. hanya nama Yesus Tuhan, hanya nama Yesus. Hanya nama hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Hanya nama nama Yesus, nama Yesus, Hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. hanya nama Yesus, Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Kenala Rabayas, Kenala Rabayas Sakatakan, Kenala Rabayas Sakatakan, Kenala Rabayas Sakatabayas. Kenala Rabayas Sakatakan.
Inalarabaya Saga. Ajar kami Tuhan, supaya kami mau berubah Tuhan. Kami percaya Engkau ya dan amin. Engkau selalu merancangkan kebaikan bagi kami. Tidak pernah Engkau merancangkan kegagalan. Kami menyerahkan sepenuhnya jemaat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Mereka akan belajar dalam diri mereka untuk melihat secara pribadi, muka ketemu muka dengan Engkau. Mereka mengenal pribadi-Mu dengan baik. Mari Kau pulihkan gereja-Mu. Engkau pulihkan kami umat-Mu Tuhan. Kami mau belajar untuk memperhatikan pribadi kami terlebih dahulu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ini terima kasih Bapa. Apa yang bisa kami lakukan kepadamu? Mari Engkau yang mengubah kehidupan kami. Berkati setiap umat-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai Tuhan dengan firman yang Engkau taruh di mulut hamba-Mu. Dan pagi hari kami beritakan, biarlah Engkau yang mengubah mereka Tuhan. Biarlah Tuhan tumbuh dan berbuah lebat Tuhan. Kami percaya firman ini tidak pernah kembali, tetapi firman-Mu hidup. Terima kasih Bapa. Engkau mengurapi kami semua pada saat pagi hari ini. Kami diberkati di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Haleluya.